Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulita Sekar Arum dari kelas Gizi 2C UIN Wali Songo Semarang. Pada video ini saya akan mengamati adanya kandungan protein dalam sampel makanan. Terdapat 2 uji coba yang akan dilakukan. Yang pertama, uji coba aroma protein. Yang kedua adalah uji coba pengendapan dan kelarutan protein. Alat yang digunakan yaitu gunting, kertas berlabel, sendok teh, lilin, korek api, dan piring kecil. Sampel makanan yang akan diuji antara lain susu bubuk yang diberi sedikit air sehingga membentuk pasta, keju yang dibentuk pasta, sari buah naga, kuning telur, putih telur, dan tepung terigu yang dibuat pasta. Uji coba yang pertama adalah uji coba bau. Kertas yang sudah diberi label yang sesuai kita beri. You said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Setelah semua sampel sudah kita oles ke kertas yang sesuai label, selanjutnya kita cium aromanya dan bandingkan dengan kertas yang belum diolesi sampel. Selanjutnya, sampel yang ada di kertas sesuai label ini kita bakar. Lalu kita cium aromanya. Kita cium dan kita bedakan dengan kertas yang belum diolesi sampel. Kita amati perbedaan aromanya. Begitu pula ke 6 sampel lainnya. Alat yang digunakan ada sendok teh, gelas transparan berlabel, dan mangkok kecil. Larutan yang digunakan pada uji pelarutan dan pengendapan protein. Yang pertama ada larutan sabun. Saya memakai larutan sabun cuci piring. Yang kedua ada larutan jeruk nipis. Ketiga larutan garam. Dan yang terakhir air mineral. Untuk sampel yang pertama adalah putih telur. Putih telur 1 butir kita masukkan ke gelas. Lalu dicampur dengan 1 gelas air. Diaduk sebanyak 20 kali adukan. Setelah diaduk sebanyak 20 kali, lalu kita siapkan gelas transparan yang sudah diberi label IA, IB, IC, dan ID. Masing-masing gelas kita beri telur yang sudah dilarutkan dengan air dan diaduk sebanyak 10
10 kali sendok teh. Pada gelas 1B merupakan sebuah kontrol. Lalu pada gelas 1A kita beri larutan garam. Kita aduk sebanyak 10 kali. Kita amati perbedaan sebelum diberi garam dan sudah diberi garam. Berikutnya pada gelas IB kita beri larutan jeruk. Aduk sebanyak 10 kali. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir pada gelas IC kita beri larutan sabun dan aduk 10 kali. Dan kita amati perubahan yang terjadi. Bahan uji yang kedua adalah kuning telur. Kuning telur 1 butir kita taruh di wadah. Dan kita beri 1 gelas air. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna. Kita aduk sebanyak 20 kali seperti halnya pada bahan uji pertama, yaitu kuning telur. It's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play. Setelah kuning telur dicampur dengan segelas air lalu diaduk sebanyak 20 kali, berikutnya adalah memasukkan kuning telur ini ke masing-masing gelas yang sudah kita beri label sebanyak 10 sendok teh. Setelah masing-masing gelas diberi telur sebanyak 10 sendok teh, maka selanjutnya kita beri larutan garam pada gelas berlabel IA. Kita beri larutan jeruk pada gelas IB. Dan kita beri larutan sabun pada gelas IC. Lalu kita aduk secara merata ya. Setelah kita aduk, langkah berikutnya adalah mengamati perubahan yang terjadi pada setiap gelas. Berdasarkan uji coba yang saya lakukan, setelah diamati, ternyata pada kegiatan 1 yaitu uji aroma, semua sampel yang diuji dan dibakar menghasilkan aroma khas seperti bulu ayam yang dibakar atau semacamnya. Hal tersebut menandakan bahwa semua sampel mengandung protein, meskipun kadarnya berbeda-beda karena tingkat aromanya itu ketajamannya berbeda-beda. Nah, pada kegiatan 2, uji pengendapan dan kelarutan, hampir semua larutan, baik itu IA, IB, IC, dan ID, itu berubah menjadi keruh warnanya. Hal tersebut dikarenakan kandungan protein pada putih telur maupun kuning telur terdenaturasi atau struktur kimianya rusak, sehingga menyebabkan warna larutan menjadi keruh. Sekian percobaan uji coba identifikasi kandungan protein yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.